wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, guru-guru mulia kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita doakan jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran, sahabat surga kita, yakni Bapak Harum Wahyudin yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Rapi Jogja, dan juga Ibu Tri Hastuti yang akan operasi mata di Rumah Sakit Polri. Mudah-mudahan beliau berdua Allah segera angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala proses pemulihannya, Allah kembalikan lagi kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah anugerahkan keberkahan sehatul afiyah untuk kita semua. Sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan lalu kita sama-sama telah mempelajari bahwa kisah negeri Sabah ini menjadi contoh atau pembelajaran bagi kita, negara Indonesia, negeri Indonesia yang kita cintai. Pada ayat 20 Quran surah An-Naml, jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam mencari burung hudhud yang saat itu tidak ada di majelisnya, tidak ada di halaqahnya. Ini bisa melihatkan kepada kita bahwa ketelitian seorang pemimpin yang diemban oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal kecil tidak luput dari perhatian Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang tidak beres, langsung dituntaskan. Ada yang tidak beres, ditanyakan, didiskusikan. Dan kita juga bisa mengetahui jamaah rahimakumullah bahwa dari ayat ini kita bisa lihat halaqah dari Nabi Sulaiman atau majelis Nabi Sulaiman itu berisi manusia, jin, dan juga hewan. Lalu kemudian di ayat 22 kita telah mempelajari bersama ketika burung hudhud itu datang ke halaqah Nabi Sulaiman, lalu membawa info yang akurat, yaitu tentang negeri Sabah. Lalu ayat 23 kita juga bisa lihat jamaah rahimakumullah info yang dibawa oleh burung hudhud, yakni bahwa
negeri Saba itu dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Ratu Balqis. Lalu kemudian negeri Saba itu Allah anugerahkan dua keutamaan, yakni negeri Saba diberikan segala sesuatu, anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri Saba, lalu kemudian diberikan singgasana yang besar. Dua keutamaan negeri Saba yang diceritakan, yang dibawa beritanya oleh burung hudhud. Walaupun burung hudhud sempat hilang atau tidak ada di majelis Nabi Sulaiman alaihi salam, kita bisa lihat dari ayat ini bahwa burung hudhud sedang bekerja untuk Nabi Sulaiman, mencari informasi dan memberikan informasi yang akurat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beginilah seharusnya seorang pemimpin, siapapun pemimpin harus bekerja dengan penuh etos kerja, dengan penuh loyalitas, dan dengan penuh kepastian informasi, membawa berita yang akurat, membawa hasil kerja yang tepat, dan juga membawa hasil kerja yang diinginkan oleh pemimpinnya. Burung hudhud mengajarkan kepada kita etos kerja, loyalitas, dan juga membawa berita yang akurat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Yang artinya adalah burung hudhud mendapati bahwa Ratu Balqis, pemimpin dari negeri Saba pada saat itu, dan juga kaumnya yasjuduna lisyamsi min dunillah, yakni menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberpalingan dari negeri Saba setelah mendapatkan dua nikmat yang sangat besar, yakni Allah memberikan segala sesuatu kebaikan untuk negeri Saba dan Allah memberikan singgasana yang besar. Mereka fa'aradu anhum, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar dari burung hudhud, yakni tentang keberpalingan dari negeri Saba, yakni menyembah matahari bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian burung hudhud menyampaikan penyebab demikian, kenapa begitu. Lalu kemudian ayat ini dilanjutkan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setanlah yang telah menjadi terasa indah perbuatan mereka, yakni setan telah menjadikan penyembahan terhadap matahari suatu hal yang sangat indah. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Lalu kemudian setan selalu menghalangi kaum negeri Saba dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga fahum la yahtadun. Sehingga mereka semua tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, kita bisa lihat bahwa di ayat sebelumnya negeri Saba disampaikan oleh burung hudhud, berita dari burung hudhud. Kalau kita melihat dari sisi dunia, hampir tidak ada yang kurang. Namun burung hudhud memastikan satu kekurangan justru yang paling besar, yakni adalah wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka menyembah matahari bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah terbesar dari negeri Saba pada saat itu adalah bukan ekonomi, tetapi akidah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita di Indonesia mendapatkan kenyamanan ketika kita beribadah, mendapatkan kebebasan dalam kita beribadah, dan juga kita mendapatkan kenikmatan melaksanakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah rahimakumullah, mengapa mereka menyembah matahari? Para ulama menjelaskan bahwa mereka menyembah matahari karena menganggap bahwa matahari adalah sumber kehidupan, pemberi cahaya, membantu tanaman untuk tumbuh, menentukan musim, lalu manfaatnya begitu besar dirasakan, akhirnya mereka semua mengagungkan matahari hingga menjadikan sesembahannya. Mereka mengagungkan ciptaan, tapi melupakan penciptanya. Padahal matahari hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya di antara tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, wan nahar, dan juga siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan juga bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala berpesan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah matahari dan juga bulan. Wasjudu lillah, akan tetapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak mengatakan bahwa matahari itu buruk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat matahari, jamaah rahimakumullah, kita meyakini, kita merenungi bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih besar dari itu. Ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, pada ayat ini kita bisa melihat juga penyebab dari kaum negeri Saba bisa melakukan penyembahan kepada matahari bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dijelaskan, wa zayyana lahumus syaiton. Setanlah yang telah menghiasi perbuatan mereka. Dan ini merupakan strategi syaitan sejak dahulu, jamaah rahimakumullah. Setan tidak selalu mengajak manusia kepada dosa dengan cara yang menakutkan. Akan tetapi menghiasi dengan cara-cara yang dibuat indah, dibuat berkesan. Kita bisa lihat di sini, syirik dianggap sebagai tradisi, maksiat sebagai kebebasan, lalu kemudian kesombongan dianggap prestasi. Maka ketika dosa sudah terasa indah, inilah merupakan tujuan utama dari syaitan. Wa zayyana lahumus syaiton. Syaitan selalu membuat indah untuk bisa menyesatkan manusia. Manusia tidak lagi bersalah. Maka ketika dosa sudah terasa indah, manusia tidak lagi merasa bersalah. Dan itu merupakan kemenangan terbesar dari syaitan, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian mengapa bisa demikian juga? Dilanjutkan ayatnya, fasaddahum anis sabil. Syaitan juga selalu menghalangi manusia untuk bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan strategi syaitan untuk bisa menjauhkan manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi manusia dari tujuan kebenaran, yakni hidayah dan juga penyembah Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun, agar mereka semua pada saat itu kaum negeri Sabah, agar mereka semua tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah yang besar, bukan miskin, bukan sakit, kehilangan harta, kehilangan sanak saudara, akan tetapi kehilangan hidayah. Fahum la yahtadun. Itulah yang dilakukan setan agar kita terhindar, agar kita kehilangan hidayah, petunjuk atau terasa nikmatnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kehilangan hidayah, jamaah rahimakumullah, bisa memiliki harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, segala sesuatunya. Tapi semua itu tidak membawanya menuju keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, ayat ini, ayat 24 surah An-Naml ini mengajarkan untuk kita bahwa ketika kita sibuk dengan lomba-lomba mengejar kemajuan, lalu kemudian berlomba membangun sebuah fasilitas gedung-gedung yang tinggi, mengembangkan teknologi, memuja-muji teknologi, meningkatkan apapun yang bisa membahagiakan kita di dunia, semua itu adalah hal yang baik. Akan tetapi Al-Quran mengingatkan, ayat 24 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan melalui kisah di dalam Al-Quran. Ayat 24 ini menjadi peringatan, pembelajaran, dan juga pembelajaran. Juga satu hal yang harus kita tadabburi adalah bahwa kemajuan materi tanpa tauhid tidak akan menjadi jaminan keselamatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Negeri Sabah pernah menjadi salah satu peradaban yang paling makmur di saat itu. Tetapi mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kemegahan itu akhirnya Allah hancurkan, akhirnya Allah runtuhkan karena sikap mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari dan melupakan sang pencipta matahari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut Quran surah An-Naml ayat 20-25. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berhak disembah? Jawabannya adalah alla yasjudu lillahi alladhi yakhrujul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa mereka tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan dia mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah salah satu bagian paling menakjubkan dari kisah negeri Sabah. Karena yang sedang berbicara bukan seorang nabi, bukan seorang ulama, bukan seorang raja, tetapi ini adalah kabar dari burung hudhud. Allah menjadikan seekor burung hudhud ini sebagai penyampai pelajaran tauhid. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat jamaah rahimakumullah bahwa burung hudhud menyampaikan berita yang sangat akurat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini semua berkat izin Allah Subhanahu wa taala, biidznillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya tidak ada satupun melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak faham tasbih atau pemujian mereka makhluk yang Allah ciptakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, inilah yang Allah berikan kepada negeri Sabah. Begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada negeri Sabah, akan tetapi mereka semua berpaling. Dan jamaah rahimakumullah, negeri Sabah mengajarkan kepada kita bagaimana satu hal yang bisa kita raih, akan tetapi sulit untuk dipertahankan. Maka kita bisa lihat bahwa yang sulit itu bukan meraihnya jamaah rahimakumullah, akan tetapi mempertahankannya. Inilah yang disebut istiqomah. Istiqomah mempertahankan akidah. Iman dan hidayah harus kita jaga, itu semua berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara itulah kita bisa meraih iman, hidayah dan juga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 4 hal yang membuat kita istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah mempertebal akidah. Lalu kemudian istiqomah melakukan amal. Lalu kemudian istiqomah mengikhlaskan niat dan istiqomah dalam ibadah. Inilah yang menjaga kita agar kita semua terjaga dan tidak seperti kaum negeri Sabah. 4 hal istiqomah. Istiqomah mempertebal akidah, istiqomah melakukan amal, istiqomah mengikhlaskan niat, dan istiqomah dalam beribadah. Dan jamaah rahimakumullah, cukuplah negeri Sabah ini menjadi pengingat bagi kita. Maka negeri Sabah mengajarkan kepada kita, negeri Indonesia yang kita cintai ini, dan juga kepada kita yang telah mempelajari dan juga merenungkan Al-Quran. Setidaknya Quran surah An-Naml ayat 20-25 ini mengajarkan kepada kita sebuah negeri yang Allah berikan karunia-Nya. Allah memberikan segala sesuatu kebaikan untuknya, yakni negeri Sabah. Dan Allah anugerahkan istana yang megah. Bangunan-bangunan yang sangat maju pada saat itu. Namun jamaah rahimakumullah,
kita bisa lihat bahwa pengingkaran mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, terkait dengan hari kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Indonesia yang kita cintai ini, negeri Indonesia. Adalah tentang bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur tak cukup hanya dengan bil lisan, jamaah rahimakumullah. Dengan alhamdulillah, ya itu merupakan salah satu hal zikir, membasahi lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan satu hal yang baik, jamaah rahimakumullah. Akan tetapi kita jangan lupakan, ungkapan syukur kita harus dengan bil amal, dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kisah negeri Sabah ini kepada orang yang kita cintai. Maka ungkapan syukur sesungguhnya adalah ungkapan syukur bil amal, dengan perbuatan. Kita menyiapkan generasi terbaik kita untuk negeri Indonesia di masa yang akan datang. Kita siapkan segala sesuatunya untuk menunjang generasi yang penuh dengan iman, takwa, dan juga istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa lihat, jamaah rahimakumullah, negeri Sabah mengajarkan kepada kita atas segala suatu hal yang Allah berikan kepada kita, maka mereka semua melupakan satu hal yang sangat penting, iman dan juga akidah serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kisah negeri Sabah ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk kita lebih mawas diri, untuk kita lebih sadar bahwa generasi yang akan datang harus dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan keimanan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang telah Allah berikan kepada negeri Indonesia ini menjadi sumber keberkahan untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Indonesia, negeri yang kita cintai, yang nantinya akan dipimpin oleh pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin negeri kita, pemimpin di negara Indonesia ini, Allah berikan istiqomah dan juga Allah senantiasa anugerahkan hidayah. Mudah-mudahan negeri kita adalah negeri yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, yang hadir di majlis ini ampuni dosanya. Wala aiban illa satarta. Aib masa lalu kami ampuni dan tutup dunia wal akhirah. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, yang sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Anugerahkan kesembuhan untuknya. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan untuk kemaslahatan hidupnya dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami ahlul Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma barik ma'had Madinah Qur'an. Ya Allah, berkahi pesantren kecintaan kami, pesantren tahfiz Madinah Qur'an. Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, anugerahkan hidayah kepada kami dan istiqomahkanlah hidayah di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, penentram jiwa kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.